Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Gita Morinda dari PMT 6A akan menjelaskan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Di mana yang pertama yaitu terdapat definisi awal komputer, di mana komputer berasal dari kata Latin computere yang artinya menghitung. Tujuan awalnya adalah membantu manusia dalam proses perhitungan yang bersifat matematis. Nah, di sini terdapat yaitu ada gambar sempoa atau abaskus. Sempoa ini merupakan alat hitung sebelum adanya komputer. Selanjutnya itu sejarah perkembangan komputer yang berawal dari penemuan seseorang yang bernama Charles. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama yaitu pada perkembangan komputer. Fungsi komputer adalah menerima input, mengolah input, menyimpan input, dan menyajikan output. Sederhananya, fungsi komputer adalah input proses output. Generasi pertama yaitu terjadi pada tahun 1941 sampai 1952, di mana di sini komputer tujuan utamanya adalah membantu proses perhitungan untuk tujuan perang. Perhitungan seperti memecahkan kode rahasia, mengendalikan pesawat terbang, dan peluru kendali. John Prosper Acker dan John W. Mauchly menciptakan komputer yang bernama ENIAC, yaitu di mana Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946. ENIAC digantikan dengan UNIVAC, yaitu Universitas Automatik Komputer pada tahun 1952. Selanjutnya ada generasi kedua, yaitu terjadi pada tahun 1952 atau 1956 sampai 1958, di mana di sini teknologi transistor memberikan peranan sangat penting terhadap ukuran komputer dan performasinya. Relatif hemat energi dan relatif lebih cepat, terbatas untuk beberapa kalangan seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintahan. Mulai adanya bahasa pemrograman atau COBOL dan Fortran. Pada generasi kedua ini belum terdapat adanya sistem operasi. Selanjutnya yaitu generasi ketiga, di mana pada tahun 1958 sampai 1970 ditemukan IC atau Integrated Calculator. IC mampu menekan panas yang dihasilkan. Ukuran komputer makin kecil dan relatif tidak cepat panas. Mulai adanya diciptakan sistem operasi. Sistem operasi pada generasi ketiga mampu menjalankan beberapa tugas. Mampu melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Pada generasi keempat yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980, di mana komputer ukuran sirkuit dan komponen elektronik makin kecil dengan performansi lebih baik. Biaya produksi rendah sehingga harga jual komputer makin murah mendorong penggunaan komputer untuk pribadi. Sistem operasi makin berkembang. Kemudahan interface pemakaian komputer dengan adanya tampilan GU. Selanjutnya pada generasi kelima yaitu 1980 sampai saat ini, di mana implementasi kecerdasan buatan AI pada komputer hardware and software. Adanya pemrosesan suatu tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer atau ratusan bahkan jutaan dari berbagai tempat. Superkonduktor yang lebih handal dan unit pemrosesan yang jauh lebih banyak. Munculnya teknologi-teknologi seperti augmented reality atau AR, smart city, speech recognition, face recognition, cloud computing, dan lain-lain. Terakhir yaitu generasi ke-6 atau masa depan, di mana komputer memiliki kecerdasan menyerupai manusia atau AI dalam bentuk sistem operasi, aplikasi perangkat keras, dan embedded system. Lebih canggih dibandingkan komputer-komputer masa sebelumnya, memiliki bentuk yang lebih beragam baik dalam bentuk komputer server, komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, dan lain-lain. Mampu melakukan proses prediksi masa depan dan sejumlah kecanggihan lainnya. Teknologi yang berperangkat dari sejumlah mimpi manusia akan komputer masa depan yang bahkan saat ini belum terbayangkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.